Tanggal 29 Mei 1945 BPU PKI mengadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan membahas tentang dasar negara yang akan menjadi fondasi buat negara kita di masa yang akan datang. Saya Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat dibuka. Kepada seluruh anggota dimohon partisipasinya untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih. Saya punya usul, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, dan Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mentokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatu semua pihak. Pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, dasar negara dirumuskan menjadi 5 poin. Ini saya sebut dengan dasar negara dan asas NRI. Yang pertama perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Mohyamin, saya akui pendapat Anda luar biasa. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa Indonesia ini bermayoritaskan penduduknya beragama Islam. Nah, maka dari itu Indonesia harus meneruskan Islam. Apakah Anda tidak mengerti bahwa kita membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan? Tenang saudara-saudara, jika rapat diadakan seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Baiklah, kita akhiri rapat kita hari ini dan kita lanjutkan rapat di esok hari. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo membuat rumusan. Baik, jadi kita akan melanjutkan rapat kita yang kemarin karena kita belum menemukan hasil yang memuaskan tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, hasil rapat kemarin akan disampaikan oleh Haji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin, yaitu yang pertama perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Tetapi periketuhanan itu masih menjangkaukan kita. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya merujuk pada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tetapi Bung, rakyat Indonesia itu bermayoritaskan agama Muslim. Tetapi tidak semua rakyat Indonesia yang beragama Islam. Tenang saudara-saudara, mari kita dengarkan pendapat dari yang lain. Saya akan memberikan pendapat saya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, kesatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Baik, apakah ada pendapat yang lain? Jika tidak, kita akan sudahi rapat kali ini dan kita akan lanjutkan rapat di esok hari. Sidang BPU PKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudari sekalian, kita sudah berkumpul di sini selama 3 hari untuk merumuskan dasar negara. Maka dari itu kita harus menghasilkan dasar negara yang tidak terpaku oleh kepentingan kelompok maupun kepentingan masing-masing. Maka dari itu saya mengusulkan dasar negara yang saya beri nama Pancasila.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk merangkum itu semua, kita harus memiliki Tuhan yang tidak berdasarkan satu agama saja. Mungkin banyak halangan yang kita hadapi, tapi saya percaya kita bisa melewatinya karena kita bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Setelah anggota BPUPKI menyelesaikan sidang ke-1 untuk merumuskan dasar negara, kemudian BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Adegan dimulai. Ruang sidang penuh. Rajiman membuka sidang. Baik saudara-saudara, di sidang sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar negara. Sekarang waktunya kita mengambil keputusan konkret. Saya memiliki usulan bagaimana jika kita membentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan undang-undang dasar. Saya setuju atas usulan ketua. Kita membentukkan tim khusus untuk merumuskan secara detail bentuk negara kita. Saya juga setuju. Panitia ini harus terdiri dari para ahli untuk menyusun UUD dengan baik dan benar. Baiklah, saya menunjuk Supomo untuk menjadi ketua di panitia ini karena Supomo memiliki kemampuan di bidang hukum. Terima kasih atas percayaannya. Saya akan memimpin dengan sebaik mungkin. Beberapa waktu kemudian, panitia kecil selesai bekerja. Saudara Ketua, kami telah merumuskan rancangan pernyataan kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar mengacu pada Piagam Jakarta yang telah kita sepakati. Terima kasih atas kerja kerasnya panitia dan ketua. Sekarang kita akan membahas hasil ini secara satu persatu. Setelah diskusi panjang, semua menyetujui rancangan preambul, yaitu Piagam Jakarta. Saya mengusulkan agar kata bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Tapi kan negara Indonesia penduduknya bermayoritas beragama Islam. Menurutku, seperti pendapat Soekarno di sidang pertama, kita memiliki beragam agama di Indonesia. Baiklah, dengan ini kita tanda tangani hasil Piagam Jakarta yang sudah dibuat oleh panitia. Semua anggota BPUPKI menandatangani Piagam Jakarta. Ini adalah hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Piagam Jakarta akan menjadi pedoman bagi generasi yang mendatang. Saya yakin dengan berlandaskan pada Piagam Jakarta, bangsa kita akan menggapai kemerdekaan dan kejayaan. Saudara-saudara, mari kita terus bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.